gue menjadi anak yang agak bengal gitu ya. Ngerasa titik jenuh gue ya, mau sampai kapan gue seperti ini gitu. Yuk kursus barber. Nah gue ogahin, enggak ah, gue bilang gak ada duitnya, itu dosa jariah namanya katanya. Hana Studio. Hana Studio. Hana Studio. Yo. Hana Studio. Halo teman-teman, nama gue Aditya Nugraha, biasa dipanggil Adit. Gue lahir di Tasikmalaya 5 November 1992 dan gue besar di Banten, tepatnya di Pandeglang. Setelah itu SMA, gue pindah lagi ke Tasik. Sampai sekarang gue tinggal di Tasik. Gue terlahir dari keluarga yang berlatar belakang PNS. Nyokap gue guru, bokap gue pensiunan di sub. Nggak ada yang menarik dari masa kecil gue ya. Masa kecil gue tuh ya layaknya masa kecil anak-anak biasa lah. Cuman ketika beranjak remaja, gue menjadi anak yang agak bengal gitu ya. Satu-satunya di keluarga yang ngerokok, ngopi, tatoan, cuman gue doang. Sedangkan abang gue kerja di bank, adek gue pun sama. Adek gue yang bontot sekarang dimasukin ke pesantren, biar nggak kayak abangnya mungkin. Ya, jadi gue doang lah yang bengal gitu di keluarga. Dan bokap tuh seorang yang tegas banget ya. Bokap tegas banget. Dia kalau misalkan gak diturutin maunya apa, dia bakal marah sama anaknya, dan marahnya bisa berlangsung lama. Dan gue pernah hampir 2 tahun yang gak ngobrol sama bokap gara-gara dia tahu gue tatoan. Nah pada saat itu gue serumah selama 2 tahun gak ngobrol, gak apa, ya bisa kalian bayangkan lah. Kalau anak sekarang bisa dibilang ya broken mungkin ya. Cuman gue gak merasa seperti itu. Dan ya udah, gue lanjutin hidup gue aja. Gue terjun ke jalan, lakuin apa yang gue suka. Dari 2009 sampai 2015-16 lah, gue hidup di jalan. Setelah itu mungkin baru gue mikir ya, mau sampai kapan gue seperti ini. Sampai akhirnya gue memutuskan ke dunia barber. Gua itu seorang yang putus sekolah ya. Gua tamatan cuma SMP doang. Waktu itu gue sempat SMA pindah ke SMA gue sempat di Pandeglang dulu. Gue terlibat insiden dengan salah satu tenaga pengajar di situ dan sampai akhirnya gue dikeluarin. Nah, setelah itu gue dipindahlah ke Tasik dengan harapan orang tua gue bisa lebih baik. Tapi ternyata gue makin bengal. Di situ lah gue pertama kali mungkin ya dibilang pertama kali gue terjun ke dunia jalanan itu. Kelas 1 SMA di sana, circle gue termasuk circle yang kurang bagus. Ada yang ya narkoboy dan gitu-gitulah. Gue sempat terjerumus, akhirnya gue naik kelas 2. Dan di kelas 2 itu gue sempet main-main Vespa tuh. Pas main-main Vespa, diajaklah gue touring ke Bali. Pada saat itu mau ujian, ceritanya mau ujian semester. Jadi orang ujian semester, gue malah cabut ke Bali. Begonya gue tuh. Dan pada saat itu kepala sekolah masih ngasih kesempatan buat gue ujian susulan. Tapi gue memilih enggak lah, kayaknya nggak usah. Gue udah nyaman hidup seperti ini gitu, hidup di jalan seperti ini. Akhirnya gue berlarut-larut di jalanan sampai pada satu titik gue berurusan dengan pihak yang berwajib.
Dan mungkin di situ mulai ngerasa titik jenuh gue ya, mau sampai kapan gue seperti ini. Ya, akhirnya ada salah satu kawan gue ngajakin gue kerja tuh MLM tuh dulu tuh, inget banget gue. Gue sempat ikut-ikutan MLM di Bandung dulu tuh. Sebulan 2 bulan akhirnya gue nggak kuat. Abis itu gue luntang-lantung di Bandung selama sebulan. Gue ketemu temen di Bandung juga, temen baru, dan akhirnya dia ngajakin gue dagang aksesoris waktu itu. Dagang aksesoris kecil-kecilan lah di Bandung. Dan setelah itu nggak lama lah, 2-3 bulan gue balik ke Pandeglang. Ya udah, gue mulai membaik lah, mulai nggak keluar, mulai nggak cabut-cabutan, bantu orang tua sebisa-bisa, kerja serabutan sebisa-bisanya gue. Habis itu gue pernah juga dagang martabak sama abang gue yang nggak berjalan lancar, nggak berjalan bagus. Lalu deh gue terjun ke pekerjaan gue yang sekarang. Awalnya sebelum gue terjun ke dunia barber ya, di 2016 tuh gue sempet izin ke nyokap, bukan izin ya, gue minta duit lebih tepatnya, untuk yang terakhir kalinya gitu. Maksudnya untuk ini gue minta modal nih, terakhir nih buat gawe nih, gue nggak akan minta duit lagi ke lu. Pada saat itu 2016 gue minta cukup besar sih, bukan cukup, sangat besar. Gue minta 30 juta buat biaya kursus tato di tempatnya Ken di Bandung. Akhirnya nyokap gue ngelarang karena dia bilang kalau lu nato itu dosa jariah namanya katanya kan. Karena nyokap gue cukup kuat sama agama gitu kan. Akhirnya nggak jadi itu. Terus 2017 awal temen gue sempat ngajakin 2017 pertengahan lah, yuk kursus barber. Nah gue ogahin, gue bilang nggak ada duitnya dulu. Sampai gue ngeliat temen gue sukses, dia waktu itu di seberang ya, di Brau, namanya Sidik, dia kerja di Tasik. Dia salah satu teman kecil gue dari gue TK SD sampai gue nakal pun dia selalu nemenin gue. Nah dia sukses, akhirnya gue wah kayaknya boleh nih gue. Pergilah gue ke Garut waktu itu untuk belajar cukur di situ Bagendit lah, di tempatnya Abah Hatrok waktu itu. Pas gue belajar 20 harian di sana, adalah si Basit ke sana. Nah si Basit ini salah satu orang yang berpengaruh di hidup gue sampai saat ini. Karena kalau nggak ada dia, gue mungkin nggak bakalan bisa sampai sini. Pada saat itu gue seminggu lagi mau lulus tuh, mau dikasih sertifikat lah di barber school itu. Dia nawarin gue untuk kerja di Depok sama dia. Nah di situ awal mula karir gue di dunia barber. Dari mulai gue pas di singkat cerita gue langsung ke Depok lah ya. Nah pas di Depok tuh wah kacau banget. Jadi gue masangin keep customer itu kebalik, saking gue gugupnya. Pertama kali gue tuh nyukurin orang, saking gue gugupnya. Dan diliatin sama banyak tuh temen-temennya. Yang nyukur satu, temennya banyak nih. Diliatin gue nih sama temen-temennya. Nah pas udah kelar, gue ini banget sih sama potongan gue, jelek banget, hancur banget. Dan pas teman-temannya nanya, ini namanya potongan apa bang? Gue bilangnya potongan bagus. Gue pada saat itu belum ngerti gue potongan-potongan tuh taper fade, temple taper yang gitu-gitu, French crop belum ngerti gue. Nah dari situ si Basit mungkin ngelihat gue ya, ini orang belum bisa nyukur, tapi keinginannya gede. Mungkin ya. Akhirnya diajarin lah gue sama dia, dari mulai narikin satpam, nyukurin satpam, terus
pedagang asongan gue cukurin, gue belajar vape di situ. Terus gue belajar dan ketemulah gue sama Bang Bule. Dia salah satu founder barber di daerah Jakarta Barat namanya Roadside. Nah singkat cerita gue belajar sama 2 orang itu. Sebulan gue di Depok, gue pindahlah ke Cimahi, daerah Cimahi, Brokot waktu itu. Di Brokot juga gue nggak lama, dari situ gue pindah ke Bang Bule, nah, di Jakarta Barat, sambil belajar lagi sama dia. Di situ gue bertahan berapa bulan ya, 6 bulanan lah, 6 bulanan di situ. Selebihnya gue langsung ke Magnus, dari Magnus gue disuruh ke Kingkat. Tadinya gue pengen bertahan di Magnus, cuman gue disuruh ke Kingkat ngisi yang di M Block. Dari di M Block waktu itu kan pandemik ya, awal pandemik tuh 2019 kalau nggak salah, 2019 tutup lah tuh M Block selama 3 bulan. Dan karena gue bingung mau kerja di mana, akhirnya gue ditempatin lah di Kingkat siang di Bintaro. Di situ gue setahunan lah kurang lebih setahun. Terus pas Hernet buka lowongan, gue sempet nggak pede sih, tadinya nggak pede. Apa gue ngelamar ya? Coba aja. Cuman gue kayak nggak terlalu berharap lah. Gue menyadari lah skill gue masih kurang lah pada saat itu. Gue pedein aja karena gue punya kemampuan lain gitu selain nyukur, ya contohnya gimbal mungkin, kontrol. Akhirnya gue ngelamar, keterima, interview. Gue nggak ada porto gimbal tuh waktu itu tuh, nggak ada portofolio gimbal gue. Bingung gue nyari gimana. Gue WhatsAppin teman-teman gue yang daerah Jakarta dan sekitarnya, nggak ada yang mau. Akhirnya gue cabut ke Tasik tuh. Gue bela-belain ke Tasik sampai buat dapetin itu portofolio. Akhirnya gue dapet, seminggu lah gue di sana di Tasik tuh, semingguan sambil nunggu kabar. Akhirnya gue keterima. Yaudah, akhirnya gue berada di sini. Dan setelah gue masuk ke sini, banyak sih yang gue dapat ya. Selain penghasilan yang lebih baik dari yang sebelumnya, banyak banget yang gue dapat. Yang paling gue dapetin itu disiplin sih. Gue jadi lebih disiplin soal waktu ya, terutama soal waktu. Ya karena memang kita ditekenin untuk on time itulah ya, meskipun kadang gue telat 5-10 menit karena macet di jalan, karena perjalanan gue jauh dari Bintaro ke Pik ya, itu sekitar memakan sejam. Terus apa lagi ya, keluarga yang gila ya, anak-anak tuh teman-teman baru gue di sini gila sih, gila. Dan selain itu ya banyak ilmu yang baru lah, dari mengenai rambut, mengenai cukuran atau order service yang lain kayak perming atau yang lain-lain. Gue banyak lah dapat ilmu baru. Dan yang paling gue seneng sih, gue selalu berasa di rumah sih di sini tuh. Apalagi sama anak-anak di sini asik-asik ya. Selalu menganggap gue tuh kayak keluarga sendiri, terutama Piton the best Piton. Ya, jadi buat temen-temen jangan pernah berhenti nyoba ya, karena if you never try, you never know. Asik. Ya mungkin itu sedikit cerita dari cerita masa kecil gue, bandelnya gue, nakalnya gue, bengalnya gue. Jadi buat teman-teman yang mau nyukur di Hernet Studio Pik, boleh booking sama gue Adit. Gue tunggu kedatangannya, oke?